Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Fransiskus Assisi Apio, edisi hari Kamis tanggal 16 Juli 2026 dalam masa biasa yang ke-15. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, kami datang kepadamu dengan membawa seluruh kehidupan kami, sukacita, kesedihan, harapan, dan kecemasan, kekuatan dan kelemahan kami. Kami mohon semoga sabdamu yang kami renungkan pada hari ini sungguh memberi kekuatan kepada kami untuk selalu tetap setia dalam mengikutimu. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Matius pasal 11 ayat 28 sampai 30. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Sekali peristiwa, Yesus berkata, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah daripada aku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat kelegaan. Sebab kuk yang kupasang itu menyenangkan dan beban itu pun ringan." Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, ada orang yang tubuhnya beristirahat, tetapi pikirannya tidak pernah berhenti. Ia berbaring tetapi terus memikirkan kebutuhan keluarga, pekerjaan, utang, kesehatan, masa depan anak-anak, serta persoalan yang belum terselesaikan. Ada pula yang tampak kuat di hadapan semua orang. Ia tersenyum, bekerja, melayani, dan menolong banyak orang. Namun ketika sendirian, ia menangis karena merasa tidak mempunyai tempat untuk meletakkan badannya. Kita sering terbiasa menjawab, "Saya baik-baik saja," padahal hati sedang tidak baik. Kita takut dianggap lemah. Kita berusaha menanggung semuanya sendiri, sampai akhirnya tubuh lelah, pikiran tertekan, dan iman mulai goyah. Di tengah kehidupan seperti itu, Yesus bersabda, "Datanglah kepadaku kamu semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Perhatikan bahwa Yesus tidak berkata, "Datanglah kepadaku kamu yang hidupnya sudah beres." Ia tidak memanggil orang yang merasa sempurna. Ia memanggil mereka yang letih, berbeban, terluka, dan hampir menyerah. Yesus tidak merasa terganggu oleh air mata. Ia tidak kecewa karena iman kita terkadang lemah. Ia tidak menolak kita ketika datang dengan hati yang hancur. Justru kepada orang seperti itulah undangannya diberikan. Namun kita sering mencari kelegaan di tempat yang salah. Ketika tertekan, kita melarikan diri kepada hiburan berlebihan, belanja, minuman keras, perjudian, hubungan yang tidak sehat, atau kesibukan tanpa henti. Kita menenangkan diri untuk sementara, tetapi akar persoalan tetap ada. Ada pula yang berusaha meringankan beban dengan melampiaskan kemarahan kepada keluarga,
tekanan dari tempat kerja dibawa pulang, anak dan pasangan menjadi korban dari luka yang sebenarnya tidak mereka sebabkan. Yesus menawarkan kelegaan yang berbeda. Ia tidak sekedar membuat kita lupa terhadap persoalan, ia mengundang kita memasuki relasi dengannya. Yesus berkata, "Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku." Kuk adalah alat yang dipasang pada hewan agar dapat menarik beban. Anehnya, Yesus tidak berkata bahwa hidup bersamanya berarti tidak mempunyai beban. Ia justru mengundang kita memikul kuknya. Artinya, iman bukan jalan untuk melarikan diri dari tanggung jawab. Mengikuti Yesus tidak membuat semua masalah langsung hilang. Orang beriman tetap harus bekerja, merawat keluarga, menghadapi penyakit, menyelesaikan konflik, dan menanggung akibat dari pilihan hidup. Perbedaannya adalah kita tidak lagi memikulnya sendirian. Kuk menghubungkan kita dengan Kristus. Beban yang kita pikul bersama-sama tidak lagi menghancurkan, sebab Ia berjalan di sisi kita dan memberikan kekuatan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, Yesus juga bersabda, "Belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati." Disinilah sumber kelegaan sejati, kelembutan dan kerendahan hati. Banyak beban menjadi semakin berat ketika karena kesombongan. Kita tidak mau meminta bantuan, kita takut meminta maaf, kita ingin mengendalikan semua keadaan, kita memaksakan kehendak dan merasa segala sesuatu harus berjalan sesuai rencana kita. Kerendahan hati berarti mengakui saya tidak mampu mengendalikan semuanya. Saya membutuhkan Tuhan dan sesama. Kelembutan bukan kelemahan. Kelembutan adalah kekuatan yang tidak digunakan untuk melukai. Orang yang lembut tetap dapat bersikap tegas, tetapi tidak merendahkan. Ia dapat marah terhadap ketidakadilan, tetapi tidak dikuasai kebencian. Sabda Tuhan pada hari ini menggugat kita. Jangan sampai kita datang kepada Yesus meminta beban diringankan, tetapi hidup kita justru menjadi beban bagi orang lain. Kita meminta Tuhan memberi kedamaian, tetapi kata-kata kita membuat rumah tidak damai. Kita meminta dipahami, tetapi kita tidak mau mendengarkan. Kita memohon pengampunan, tetapi kita tidak mau diampuni. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, Yesus tidak menjanjikan hidup tanpa beban. Ia menyertainya di tengah beban. Mungkin hari ini masalah kita belum selesai, penyakit belum sembuh, keadaan ekonomi belum pulih, konflik keluarga belum menemukan jalan keluar, dan doa kita belum memperoleh jawaban. Namun kita tidak harus menunggu semuanya selesai memperoleh kelegaan. Yesus berkata, "Datanglah kepadaku." Di dalam tangannya beban mungkin belum langsung diangkat, tetapi hati kita dikuatkan. Jalan mungkin belum menjadi mudah, tetapi kita memperoleh teman seperjalanan. Dan ketika Kristus berjalan bersama kita, tidak ada beban yang harus kita tanggung sendirian. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, mari kita akhiri renungan pagi kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang lemah lembut dan rendah hati, kami datang kepadamu dengan membawa seluruh beban kehidupan kami. Engkau mengetahui kelelahan yang tidak terlihat, air mata yang kami sembunyikan, dan kegelisahan yang sulit kami ungkapkan. Ampunilah kami ketika terlalu mengandalkan kekuatan sendiri dan baru mencintaimu setelah semua jalan terasa buntu. Ampuni kami Tuhan ketika tekanan hidup membuat kami melukai orang-orang terdekat.
Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Para saudara dan saudari yang terkasih, selamat pagi. Tuhan memberkati kita semua.